Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 22040450204 dari kelas D, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada video kali ini, saya berperan sebagai guru bimbingan dan konseling dan akan memberikan layanan kepada siswa-siswi saya. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu tentang materi masalah kesulitan belajar dan keterampilan belajar. Oke, baik anak-anak, pada materi yang pertama yaitu masalah kesulitan belajar. Nah, di sini ada masalah kesulitan belajar tentang learning disorder. Nah, apa sih itu learning disorder? Learning disorder merupakan sebuah keadaan di mana ketika seseorang mengalami kesulitan mengerti kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Hal ini disebabkan karena orang tersebut mengalami disfungsi otak atau tidak mampu memproses informasi sebagaimana mestinya. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu learning disorder? Selanjutnya, apa saja faktor penyebab kesulitan belajar dari learning disorder? Yang pertama yaitu kondisi fisik. Kondisi fisik ini meliputi gangguan visual, gangguan pendengaran, gangguan keseimbangan, dan orientasi ruang, body image yang rendah, hiperaktif, serta kurang gizi. Selanjutnya yang kedua yaitu faktor lingkungan. Lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah yang kurang menguntungkan bagi anak akan menghambat perkembangan sosial, psikologis, dan pencapaian prestasi akademik. Yang ketiga yaitu faktor motivasi dan afeksi. Kedua faktor ini dapat memperberat anak yang mengalami kesulitan belajar. Anak yang selalu gagal pada suatu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran cenderung menjadi tidak percaya diri, mengabaikan tugas, dan rendah diri. Selanjutnya yang terakhir atau yang keempat yaitu kondisi psikologis. Kondisi psikologis yang berhubungan dengan perkembangan anak berkesulitan belajar. Ini meliputi gangguan perhatian, persepsi visual, persepsi pendengaran, persepsi motorik, ketidakmampuan berpikir, dan lambat dalam kemampuan berbahasa. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu learning disorder dan apa faktor penyebab dari masalah kesulitan belajar learning disorder ini, pasti kalian semua bertanya-tanya apakah ada cara atau strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Tentu ada. Nah, di sini ada 3 cara untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama yaitu memberi hadiah, yang kedua memberi hukuman, dan yang ketiga belajar sambil bermain. Ketiga cara ini bisa kalian lakukan atau kalian bisa meminta bantuan kepada orang tua kalian atau guru kalian dalam melakukan hal ini. Oke, sampai di sini kalian paham kan apa itu learning disorder? Sebelum lanjut ke materi yang kedua, Ibu akan mengajak kalian semua untuk bermain games. Nah, gamesnya itu tebak gambar hewan. Nah, rules atau caranya itu, yang pertama kalian harus fokus. Yang kedua, kalian tidak boleh berkedip. Dan yang ketiga, kalian harus memperhatikan gambarnya dengan teliti. Nah, waktunya itu selama 10 detik ya. Oke, 1, 2, 3, mulai. Oke, setelah kita bermain game, selanjutnya kita akan melanjutkan materi yang kedua. Selanjutnya yaitu keterampilan belajar membaca cepat.
Nah, adapun definisi dari membaca cepat yaitu membaca cepat merupakan teknik membaca dengan memindahkan pandangan mata secara cepat, kata demi kata, frasa demi frasa, atau baris demi baris. Teknik membaca cepat bertujuan agar membaca dapat memahami bacaan dengan cepat. Nah, selanjutnya adapun faktor-faktor penghambatnya yaitu yang pertama vokalisasi, yang kedua subvokalisasi, yang ketiga gerakan bibir, yang keempat gerakan kepala, dan yang kelima regresi. Selanjutnya yaitu strategi atau teknik untuk meningkatkan kemampuan membaca cepat. Di sini ada 8, yaitu yang pertama menerapkan metode dan teknik membaca, yang kedua memilih aspek tertentu saja yang dibutuhkan dalam bacaan sesuai dengan tujuan membaca, yang ketiga membiasakan untuk membaca pada kelompok-kelompok kata, yang keempat jangan mengulang kalimat yang telah dibaca. Yang kelima, jangan selalu berhenti lama di awal baris atau kalimat. Dan yang keenam, cari kata kunci yang menjadi tanda awal dari adanya gagasan utama sebuah kalimat. Yang ketujuh, abaikan kata tugas yang berulang-ulang seperti yang, di, dari, pada, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu jika penulisan dalam bentuk kolom, arahkan gerakan mata ke bawah lurus atau vertikal. Oke, itulah materi kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kata atau sikap ibu yang kurang berkenan. Mohon maaf, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.